kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vera Nurfiana dengan NIM 2017-210145. Di sini saya mau menjelaskan tentang pengertian komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi sendiri adalah komunikasi yang dilakukan seseorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat maupun organisasi bisnis dan non-bisnis dengan menggunakan media komunikasi tertentu dan bahasa yang mudah dipahami atau informasi untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian yang baru saja saya jelaskan, ada 4 hal yang penting yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain yang pertama ada komunikasi dilakukan oleh 2 orang atau lebih, dan yang kedua menggunakan media tertentu seperti telepon atau telepon seluler atau bertatap muka dengan face to face. Dan yang ketiga, bahasa yang digunakan bersifat informal, tidak baku, dapat menggunakan bahasa daerah, bahasa pergaulan atau bahasa campuran. Dan yang keempat, yaitu tujuan yang ingin dicapai dapat bersifat personal atau pribadi bila komunikasi terjadi dalam suatu masyarakat dan untuk pelaksanaan tugas pekerjaan bila komunikasi terjadi dalam suatu organisasi. Di dalam masyarakat, komunikasi antar pribadi merupakan bentuk komunikasi antara seseorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat pribadi. Sedangkan dalam suatu organisasi bisnis dan non-bisnis, komunikasi antar pribadi atau antar individu merupakan komunikasi yang terjadi antara manajer dan karyawan atau antara karyawan yang satu dan karyawan yang lain dengan menggunakan media tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat pribadi. Dalam suatu organisasi ini, pola komunikasi yang terbangun dalam komunikasi antar pribadi lebih bersifat informal atau tidak formal. Karena komunikasi antar pribadi ini bersifat informal, maka bahasa yang digunakan dalam penyampaian pesan juga tidak bersifat formal. Selanjutnya ada tujuan komunikasi antar pribadi, yaitu di sini ada 6 macam, yaitu yang pertama ada menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi ini ketika berkomunikasi dengan orang lain, tentu saja memiliki berbagai macam tujuan dan harapan. Salah satu di antaranya menyampaikan informasi kepada orang lain agar orang tersebut mengetahui sesuatu tersebut. Dan yang kedua ada berbagai pengalaman, yaitu selain menyampaikan informasi, komunikasi antar pribadi juga memiliki tujuan untuk saling membagi pengalaman pribadi kepada orang lain mengenai hal-hal yang menyenangkan maupun hal-hal yang menyedihkan atau menyusahkan. Dan yang ketiga ada menumbuhkan simpati, yaitu untuk simpati sendiri adalah sikap positif yang ditunjukkan oleh seseorang yang muncul dari lubuk hati paling dalam untuk ikut merasakan bagaimana beban derita, musibah, kesedihan, dan kepiluan yang sedang dirasakan oleh orang lain. Berbagai cara untuk menumbuhkan rasa simpati seseorang kepada orang lain antara lain dapat dilakukan dalam bentuk dukungan moral, bantuan, dana, obat-obatan, atau yang lain. Rasa simpati tumbuh dari lubuk hati yang paling dalam dari siapa saja tanpa melihat asal-usul, suku, agama, daerah, negara, maupun golongan. Dan yang keempat, melakukan kerjasama. Untuk melakukan kerjasama, tujuan komunikasi antar pribadi yang lainnya adalah untuk melakukan kerjasama antara seseorang dan orang lain untuk mencapai tujuan atau untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.
Dan yang kelima yaitu menceritakan kekecewaan atau kesalahan. Untuk komunikasi antar pribadi ini juga dapat digunakan untuk menceritakan rasa kekecewaan atau kekesalan kepada orang lain. Pengungkapan segala bentuk kekecewaan dan kekesalan dengan tepat secara tidak langsung akan dapat mengurangi beban pikiran. Komunikasi antar pribadi tersebut bukan saja merupakan cara untuk mencurahkan isi hati, tetapi juga merupakan cara mencari jalan keluar atas masalah yang sedang dihadapi. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan motivasi. Motivasi sendiri ya ini adalah dorongan kuat dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu yang menurut mereka yang terbaik. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Angelia, NIM 034. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan. Di mana gaya kepemimpinan merupakan cara bagi seorang pemimpin untuk mengarahkan, memotivasi, lalu mengendalikan, bahkan mempengaruhi bawahannya dengan cara mereka sendiri, sehingga bawahannya menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien pada pekerjaannya. Hal ini dapat mempengaruhi sikap serta perilaku dari seorang pemimpin kepada bawahannya. Salah satu teori yang mengemukakan tentang gaya kepemimpinan adalah teori X dan Y yang dikemukakan oleh Douglas McGregor. Teori X dan Y ini didasarkan pada berbagai asumsi tentang para karyawan dan bagaimana cara karyawan tersebut untuk memotivasi diri mereka. Pemimpin dalam kategori teori X dengan teori Y sangatlah berbeda. Di mana untuk teori X sendiri, seorang pemimpin cenderung menilai pegawainya sangat pesimis akan pekerjaannya. Pada teori X sendiri, di mana pemimpin cenderung berasumsi bahwa pegawainya kurang akan motivasi serta juga tidak suka akan bekerja. Di mana seorang pemimpin pada teori X ini cenderung hanya memerintah dan tidak memberikan motivasi apapun kepada bawahannya. Pada penilaian performa bagi pegawainya, di mana pemimpin pada teori X ini akan dipuji atau tidak itu berdasarkan hasil akhir dari pekerjaan pegawainya. Jadi tidak selalu dimotivasi, tetapi dilihat dari hasil akhir dari pekerjaan pegawainya tersebut. Salah satu ciri-ciri seorang pemimpin dengan teori X itu adalah cenderung hanya peduli pada dirinya sendiri, tidak pada suatu organisasi tersebut, sehingga pemimpin X akan cenderung untuk mengontrol serta memerintah pegawainya. Dan untuk organisasi yang masa kini, menurut Douglas sendiri, di mana untuk teori X ini sudah termasuk dengan teori yang cukup lama, sehingga kemungkinan cenderung merugikan bagi perusahaan, dikarenakan untuk organisasi masa kini para pegawainya lebih membutuhkan motivasi dari pemimpin mereka untuk selalu mengerjakan pekerjaan mereka secara efektif dan efisien, dan tetap juga dilihat dari hasil mereka. Selanjutnya adalah teori Y, di mana untuk teori Y ini berbanding terbalik dengan teori X, di mana untuk kepemimpinan pada teori Y ini, pemimpin cenderung memandang pegawainya secara optimis, sehingga para pemimpin tersebut cenderung melakukan berbagai motivasi-motivasi untuk memotivasi pegawainya agar terus bekerja dengan semangat dan tetap mengerjakan pekerjaannya. Di mana untuk kepemimpinan teori Y ini, seorang pemimpin cenderung akan lebih bekerja sama dengan pegawainya, serta akan lebih berpartisipasi dan juga percaya pada pegawai atau timnya.
Untuk pemimpin pada teori Y ini, biasanya pemimpin akan cenderung memberikan motivasi-motivasi kecil seperti penghargaan, walaupun itu hanya penghargaan seucap kata terima kasih, semangat, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 4 gaya kepemimpinan, di mana untuk 4 gaya kepemimpinan ini dikemukakan oleh Ludlow dan Panton, di mana di sini terdapat 4 gaya kepemimpinan menurut mereka. Yang pertama adalah pengarahan, yang kedua adalah pembekalan, lalu yang ketiga ada dukungan, dan yang keempat adalah pendelegasian, di mana sebenarnya untuk 4 kategori dari gaya kepemimpinan ini adalah suatu tahapan bagi seorang pemimpin untuk mengetahui bagaimana karyawannya, di mana kita membahas yang pertama yaitu pengarahan. Untuk pengarahan ini biasanya manajer cenderung memberikannya kepada seorang karyawan yang memang belum mengerti akan tugas di sebuah perusahaan tersebut. Jadi dia harus mengarahkan mulai dari awal bagaimana dia bekerja, dia akan bekerja sebagai apa, serta apa tugasnya. Lalu selanjutnya adalah pembekalan, di mana untuk tahap pembekalan ini biasanya seorang pemimpin bersikap seperti itu kepada seorang karyawan yang dia mengetahui sedikit tentang pekerjaannya, dan dia juga memiliki pengalaman yang cukup untuk pekerjaan tersebut, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah dukungan, di mana untuk dukungan ini pemimpin akan memberikan hal tersebut pada kondisi di mana karyawan telah mengenal teknik-teknik atau dia lebih mengetahui bagaimana pekerjaannya, teknik yang harus diambil, lalu bagaimana dia berjalan secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dan yang terakhir adalah pendelegasian, di mana ini adalah tahap yang paling akhir, di mana suatu pemimpin akan melakukan hal ini kepada seorang karyawan yang dimana seorang karyawan ini benar-benar mampu, benar-benar mengetahui tugasnya, benar-benar mengetahui tekniknya, seperti itu. Bagaimana bisa saja mungkin karyawan ini adalah karyawan terbaik, sehingga dia mungkin sudah memahami segala tugasnya dan memahami bagaimana teknik untuk mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaannya secara efektif dan efisien. Terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Miftah Hujana dengan NIM 2018-210-199. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu gaya kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan situasional bisa berubah seiring dengan perubahan yang ada di dalam diri karyawan. Maka, gaya kepemimpinan yang telah dipilih dalam suatu kondisi tertentu mungkin tepat diterapkan pada saat itu juga. Tetapi, jika situasinya itu telah berubah, maka gaya kepemimpinan yang diterapkan itu juga bisa berubah. Lalu, ada 3 keterampilan yang perlu diperhatikan dalam menerapkan kepemimpinan situasional. Yang pertama ada keterampilan analitis. Keterampilan analitis ini merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh seseorang manajer dalam melakukan evaluasi atau kinerja karyawan dalam melakukan pekerjaan mereka. Lalu ada keterampilan fleksibilitas. Keterampilan ini merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer dalam menerapkan gaya kepemimpinannya pada saat kondisi dan situasi yang tepat berdasarkan hasil analitis yang tepat. Lalu yang ketiga itu ada keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi ini merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer untuk menyampaikan ide kepada karyawan, termasuk bagaimana ia akan menjelaskan perubahan gaya kepemimpinannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan inti. Seorang manajer yang dinamis harus memiliki 5 kemampuan yang dikenal sebagai keahlian kepemimpinan inti. Yang pertama ada pemberdayaan.
Pemberdayaan ini merupakan membagi kekuasaan dan wewenang kepada bawahannya di dalam suatu organisasi. Jadi, seorang manajer itu harus memberikan wewenang kepada karyawannya untuk terlibat secara langsung dalam suatu pengambilan keputusan bagi pencapaian tujuan organisasi tersebut. Yang kedua ada intuisi. Intuisi pemimpin ini biasanya akan muncul ketika terjadi hal-hal yang kritis dan membutuhkan penanganan yang segera dari pemimpin tersebut. Lalu kemampuan intuisi ini berbekal pada kecerdasan dan pengalaman yang dialami oleh seorang pemimpin, dan seorang pemimpin ini pasti akan memiliki naluri ketika akan memutuskan sesuatu. Selanjutnya ada pemahaman diri. Pemahaman diri ini merupakan kemampuan untuk mengenal diri sendiri, baik kekuatan maupun kelemahannya. Dengan kepemimpinan diri yang baik, seseorang ini akan menjadi proaktif dan menjadi inisiatif dan juga lebih bertanggung jawab terhadap hidupnya. Selanjutnya ada visi. Secara umum, visi itu merupakan kemampuan berimajinasi pada situasi yang lebih baik untuk mencapai tujuan. Jadi, visi kepemimpinan itu sarana penting untuk memusatkan perhatian pada apa yang ingin dicapai oleh perusahaan. Dan yang terakhir itu ada kesesuaian nilai. Kesesuaian nilai ini merupakan kemampuan untuk memahami prinsip-prinsip organisasi dengan nilai-nilai karyawan. Sekian dari saya, terima kasih. Atas kesempatannya, perkenalkan nama saya Tediva Teresa dengan NIM 2018-210512. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan kebutuhan manusia. Nah, jadi di sini kebutuhan manusia adalah hal-hal yang kita perlukan untuk kita survive dalam hidup kita masing-masing, termasuk keinginan kita untuk memenuhi keinginan jasmani maupun rohani. Contoh nyatanya adalah saat ini kita sedang mengenyam pendidikan di dunia perkuliahan, di mana kita di sini memerlukan materi berupa teori maupun praktik, yang mana nantinya kita akan memanfaatkan apa yang kita dapat di dunia perkuliahan ini untuk kita masuki dunia kerja. Nah, seperti itu untuk yang dimaksud dengan kebutuhan manusia. Nah, di sini Abraham Maslow juga memberikan pemahaman kepada kita mengenai kebutuhan manusia melalui teori hierarki kebutuhan. Nah, di teori hierarki kebutuhan ini memiliki 5 tingkatan yang berbeda. Yang paling dasar, yang pertama adalah kebutuhan fisiologi, kebutuhan keamanan dan keselamatan, lalu ada kebutuhan sosial, kebutuhan status, dan puncaknya adalah kebutuhan aktualisasi diri. Maksudnya bagaimana? Jadi di sini untuk kebutuhan fisiologi itu merupakan kebutuhan dasar kita untuk mempertahankan hidup, seperti kebutuhan primer kita, yaitu sandang pangan. Salah satu contohnya adalah sandang dan pangan, yang mana kita harus memiliki itu terlebih dahulu dari dasarnya. Lalu tingkatan yang kedua yaitu adalah kebutuhan keamanan dan keselamatan. Nah, di sini setelah kita memperoleh kebutuhan fisiologi, di sini kita memerlukan kebutuhan keamanan dan keselamatan, di mana kebutuhan ini adalah rasa aman kita dari berbagai gangguan yang ada, sehingga kita akan nyaman menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada. Contohnya, ketika kita memesan ojek ataupun gojek. Nah, di sini kita ingin merasa aman, sehingga kita memerlukan fasilitas seperti pelindung kepala, yaitu helm. Lalu selanjutnya adalah kebutuhan sosial. Nah, di sini kebutuhan sosial kaitannya erat dengan bagaimana kita berinteraksi di lingkungan kita. Nah, contoh sederhananya adalah yang dalam kelas ini sendiri. Di sini kita melakukan interaksi dengan anggota kelas. Dari mana? Dari kegiatan kerja kelompok maupun tugas-tugas lainnya. Lalu yang keempat adalah kebutuhan status. Nah, di sini kebutuhan status berkaitan erat dengan pengakuan, penghargaan, kedudukan, yang mana kita sebagai manusia ingin diakui, dihargai, dan dinilai dari segala kegiatan yang kita lakukan dalam bersosialisasi. Contohnya dalam kelas ini kita memiliki ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, dan juga ada ketua kelompok dari masing-masing kelompok yang ada. Nah, lalu untuk tingkatan yang kelima, yaitu kebutuhan untuk aktualisasi diri, adalah ketika kita dapat mengaktualisasikan diri kita dalam berbagai kegiatan, yang mana kita dapat menumbuhkan dan menyalurkan kreativitas, inovasi, dan bagaimana kita bisa bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan.
dikemukakan oleh Abraham Maslow. Di sini juga Frederick Herzberg juga memberikan teori 2 faktor, yang mana teori 2 faktor ini bisa kita gunakan untuk mengetahui sumber motivasi seseorang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, di sini teori 2 faktor terdiri dari faktor hygiene dan faktor motivator. Nah, faktor hygiene sendiri itu adalah faktor di mana kita bisa menjaga tingkat motivasi dalam melakukan pekerjaan. Contohnya, yaitu kondisi kerja, lalu kebijakan yang ada dalam komunitas, organisasi, ataupun perusahaan tersebut, gaji yang diberikan, relasi, status, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk faktor motivator, di sini adalah faktor yang dimana itu adalah untuk mendorong motivasi kita dalam melakukan suatu pekerjaan. Contohnya yaitu seperti tanggung jawab, prestasi, pengakuan, pengembangan, dan masih banyak lagi. Nah, itu adalah mengenai kebutuhan manusia yang harus kita perlukan dan kita pahami dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Karena dalam kebutuhan manusia ini, di sini sangat kita perlukan karena kaitannya erat dengan bagaimana kita berinteraksi dengan sesama kita di dalam lingkungan sekitar kita. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Astria Damadea, NIM 2018-210695. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mendengarkan sebagai keahlian dalam komunikasi antar pribadi. Mendengarkan sendiri memiliki arti sebagai langkah pertama menuju ke arah komunikasi interpersonal, sekaligus sebagai sebuah keahlian dalam studi komunikasi antar pribadi. Mendengarkan jelas merupakan langkah pertama menuju terciptanya pembicaraan atau obrolan, baik pada diri komunikator maupun komunikannya. Kegiatan mendengarkan orang lain merupakan kegiatan yang sudah sering kita lakukan, baik yang dilakukan melalui bertatap muka atau face to face maupun dalam suatu kelompok. Setiap individu memiliki berbagai macam tujuan ketika mendengarkan sesuatu, dan dalam mendengarkan sesuatu, di situ juga saling berbagi perasaan dengan orang lain. Untuk menciptakan komunikasi antar pribadi yang efektif, pendengar harus memahami bagaimana cara mendengarkan yang baik dan benar. Nah, bagaimana sih agar kita bisa mendengarkan dengan aktif maupun efektif? Bisa kita lihat pada slide berikut ini, yang menggambarkan bagaimana mendengar dengan aktif melalui pikiran, emosi, dan bahasa tubuh. Dengan pikiran, seseorang dapat memilih kata-kata yang tepat untuk disampaikan kepada orang lain, sehingga dapat dipahami dengan baik dan benar. Dengan emosi, seseorang dapat mengungkapkan perasaannya, perasaan suka, duka, yakin, maupun ragu-ragu dalam mengadakan hubungan komunikasi dengan orang lain. Dengan bahasa tubuh, seseorang dapat lebih meyakinkan apa yang telah disampaikan dengan kata-kata dan perasaannya yang diungkapkan dalam bentuk tindakan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain. Nah, mengapa sih kita harus menjadi pendengar yang aktif? Karena dengan hal itu kita akan mendapatkan berbagai hal positif, seperti mengasah kemampuan berpikir kritis. Komunikasi dan diskusi yang sehat adalah ketika setiap pihak sama-sama memiliki kesempatan untuk mendengar dan mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Dalam diskusi, ketika kita banyak mendengar, kita pun akan banyak menyerap informasi. Jika rekan diskusi kita adalah sosok yang cerdas dan suka berbagi ilmu, tentu ini akan menjadi keuntungan untuk kita. Dari situ kita bisa belajar dan mendapatkan wawasan baru. Mendengarkan dengan aktif terlebih dahulu sebelum bicara akan melatih kita untuk berpikir kritis, membuat pertanyaan, serta menggali informasi lebih dalam. Lalu ada melatih kesabaran dan mengasah kepekaan emosi. Mungkin kita tidak akan selalu beruntung bisa bertemu dengan orang yang bisa kita ajak berdiskusi. Bisa jadi kita akan bertemu dengan lawan bicara yang tidak nyambung dengan kita, atau suka mengeluh atau bagaimana. Meski begitu, sebagai orang yang selalu berpikiran positif, masih ada nilai plus yang bisa kita ambil dari obrolan tersebut. Kita bisa belajar untuk mengasah kepekaan emosi dan melatih kesabaran.
Ketika kita berusaha memahami sebabnya, toleransi kita terhadap mereka akan semakin besar. Selain itu, kita juga bisa belajar menjadi lebih bijaksana. Dengan belajar menjadi pendengar yang baik, otomatis kita juga belajar untuk menahan diri untuk tidak menghakimi orang lain, sekaligus belajar untuk tidak egois. Ketika kita berpikir kritis, lebih sabar dan peka secara emosi, serta mampu menahan diri, itu berarti kita sudah menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Selain itu, bisa juga membantu dalam mengambil keputusan. Ketika kita berada pada posisi pengambil keputusan, misalnya kita sebagai manajer atau tim leader, tentu pada akhirnya kitalah yang akan menentukan apa yang menjadi keputusan akhir. Namun dengan mendengarkan pendapat dari orang lain, kita bisa melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang yang ada, termasuk bagaimana keputusan kita berpengaruh bagi banyak pihak dan dalam berbagai aspek. Lalu, bagaimana caranya agar bisa menjadi pendengar yang aktif? Yang pertama yaitu perhatikan dengan baik siapa yang berbicara, mulai dari gerakan, kontak mata, nada suara, dan ekspresi wajahnya. Perhatian Anda tersebut akan membantu pemahaman terhadap apa yang dimaksud. Yang kedua, berikan umpan balik atau feedback, seperti apakah mereka sudah mengerti atau belum, apakah ada pertanyaan atau pernyataan setuju atau tidak setuju terhadap apa yang telah disampaikan. Yang ketiga, mendengarkan membutuhkan waktu, karena proses komunikasi dilakukan secara tatap muka sebagaimana seseorang pengirim dan penerima pesan simultan. Yang keempat, gunakan pengetahuan Anda tentang orang yang berbicara tersebut agar dapat menarik manfaat yang positif bagi Anda. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.